Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat menggunakan bahasa Madura. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang dimana pertama ada Joni Rokto Sanjogi Damanik dengan NPM 223510-3578. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Darsik Iqmal dengan NPM 223510-009. Ada Taufikur Rahman dengan NPM 223510-100. Materi pertama akan disampaikan oleh Joni Rokto Sanjogi Damanik. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan diri dulu, yaitu saya Jonathan Sanjogi Damanik, NPM 2235100578. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RMBT, Role Based Machine Translation. Yang pertama itu adalah RBMT adalah metode penerjemah otomatis yang menggunakan yang pertama aturan tata bahasa atau grammar rules. Yang kedua kamus dwi bahasa yaitu Bloomberg Dictionary untuk menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target. Dan selanjutnya ini adalah cara kerjanya. Yang pertama itu adalah analisis bahasa sumber ataupun source language. Yang kedua transfer struktur ke bahasa target. Dan ketiga itu sintesis kalimat baru. Dan selanjutnya ini dari ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang kelebihannya itu yang pertama itu adalah terstruktur dan bisa dikontrol. Dan yang kedua cocok untuk bahasa dengan grammar kuat seperti bahasa formal. Kekurangannya itu susah dikembangkan untuk banyak bahasa dan kurang fleksibel dalam menangani konteks dan idiom. Dan selanjutnya di sini adalah penerapan RBMT pada proyek, yaitu penerapan ke proyek bahasa Madura. Yang pertama itu adalah buat kamus dwi bahasa dari Indonesia ke Madura. Dan yang kedua itu tentukan aturan tata bahasa Madura seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Di sini kami membangun sistem yang identifikasi struktur kalimat di Indonesia dan diganti tiap kata pakai kamus dan susun ulang struktur jadi sesuai gaya bahasa Madura. Di sini ada contoh yang kami buat. Di sini adalah kalimat saya pergi ke pasar, RBMT-nya terjemah, saya itu hasilnya engkau, pergi hasilnya lako, ke pasar yaitu ka pasar, hasilnya engkau lako ka pasar. Dan di sini adalah dasar CMT ataupun Statistical Machine Translation. Di sini SMT adalah metode penerjemah otomatis yang menggunakan model statistik berdasarkan data paralel, korpora ataupun teks asli dan terjemahan. Tambah terjemahan. Dan prinsip cari terjemahan yang paling mungkin statistik paling besar kemunculannya. Dan cara kerjanya itu adalah kumpulkan banyak pasangan kalimat bilingual, latih model statistik untuk hitung kemungkinan kata ataupun kalimat terjemahan, dan terjemahkan berdasarkan probabilitas tertinggi. Dan di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari RBMT. Itu adalah kelebihannya lebih fleksibel, bisa adaptasi dengan gaya bahasa, tidak butuh aturan grammar manual. Dan kekurangannya itu adalah butuh data banyak ataupun korpus bilingual, dan bisa salah jika datanya tidak akurat. Terima kasih Baiklah, Saudara Jogi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Yang pertama itu kita import data dari Drive dulu, di mana Google Colab itu mengimport dari Drive, sehingga kita kaitkan dulu Google Colab dengan Drive agar dapat diimport gitu ke Google Colab-nya. Kemudian kita import library Pandas, itu dipakai untuk membaca file CSV-nya, kemudian default dict dari collection untuk bikin kamus yang isinya bisa langsung serupa list tanpa error kalau belum ada isinya. Kemudian di sini ada sentiment data, file yang isinya teks berbahasa Madura, ada 2. Pertama itu file yang isinya teks bahasa Madura, terus yang kedua tuh kamus 2 bahasanya gitu, dui bahasanya tadi. Ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti dari mana dapatnya. Kemudian ini kita bikin kamus Madura Dict multiple yang otomatis isi awalnya tuh list kosong kalau kuncinya belum ada. Ini buat nampung beberapa kemungkinan terjemahan satu kata. Kemudian loop tiap baris kamus Madura. Di sini ada for index, row in, bla 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 dari Indonesia
append route Madura gitu, dari Indonesia ke Madura. Misal makan, kalau di Madura itu mangan atau ngakan. Kalau satu kata Indonesia punya banyak pandanan, Madura semuanya masuk ke list. Kemudian di sini ada fungsi yang menerjemahkan kalimat Madura ke Indonesia menggunakan kamus. Nah, ini akan dijelaskan juga oleh teman saya nantinya. Kemudian di sini juga ada function lagi, menghapus baris dengan nilai none atau nilai kosong pada kolom komentar teks dan menerjemahkan data sentimen. Buang baris yang kolom teksnya kosong atau null atau none, biar enggak error saat diterjemahkan. Buat kolom baru, translated sentiment hasil dari menerjemahkan kolom teks tadi pakai fungsi translate Madurese to Indonesian. Kemudian di sini perintah menampilkan hasil dari penerjemahnya, tampilkan hasil kalimat asli dari kolom teks, terjemah dari kolom translate sentiment, garis pemisah biar enak dibacanya gitu. Kurang lebih untuk printnya kayak gini, dan resultnya atau hasilnya itu semua data itu bisa ditampilkan gitu. Mungkin itu aja untuk mengenai codingannya. Dilanjutkan oleh saudara saya Topik. Baik, terima kasih Imal. Selanjutnya saya Taufikur Rahman akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat menggunakan Python. Nah, di sini kami sudah mengimpor seperti yang dijelaskan saudara Imal tadi, mengimpor data yang digunakan yang akan diolah dan menyimpannya pada variabel sentimen data dan MadureSDIC. Nah, selanjutnya ada function MadureSDIC multiple yang berfungsi untuk menjalankan function default dict. Fungsinya untuk melakukan translate menggunakan kamus yang sudah kita punya. Selanjutnya ada for yang dibuat untuk melakukan perulangan. Jadi setiap kalimat akan dilakukan translate. Selanjutnya ada function. Nah, pada function ini diterapkan metode rule-based machine translation. Rule-based machine translation sendiri merupakan metode yang dimana kita membuat syarat-syarat. Adapun di sini syarat-syarat yang diterapkan itu bisa kita lihat di sini ada if is instance, yaitu memastikan teks adalah string yang tidak kosong. Lalu ada text split yang berfungsi untuk memecah kata pada suatu kalimat, memecah kalimat menjadi suatu kata. Lalu ada translate word yang akan menjalankan translate-nya. Lalu ada perulangan yang jika kata ada di kamus dan memiliki lebih dari satu terjemahan, maka dipilih yang pertama. Nah, ini merupakan syarat yang dibuat juga. Jadi, jika ada beberapa kata terjemahan, yang dipilih adalah kata pertama yang muncul. Dan jika tidak ada di kamus, maka gunakan kata aslinya. Lalu ada sentimen data variabel ini untuk menghapus teks yang kosong pada suatu baris. Lalu ada variabel sentimen data translate sentimen, yaitu menjalankan function yang telah dibuat. Selanjutnya ada program untuk menampilkan hasil terjemahan, dan ada for index di sana untuk mengulang, jadi setiap kalimat akan ditampilkan. Lalu bisa dilihat ada hasilnya, menampilkan kata sumber atau di sana original dan translate atau hasil translate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistical machine translation. Yang bawah emang sembunyiin aja hasilnya, outputnya. Nah, selanjutnya ada program dengan menggunakan
metode statistical machine translation. Langkah awalnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita mengimport data dan menyimpannya pada variabel. Lalu membuat kamus Madura Indonesia yang dapat menangani lebih dari satu terjemahan. Di sini kita menggunakan for untuk looping sehingga akan terus melakukan translate ke kalimat-kalimat selanjutnya. Pada translate yang dibuat, kami menggunakan function default dict. Selanjutnya ada function untuk menerjemahkan kalimat Madura ke Indonesia menggunakan kamus. Mirip seperti sebelumnya, memastikan teks merupakan string yang tidak kosong, lalu memecah kalimat menjadi beberapa kata menggunakan text split. Lalu ada for looping untuk melanjutkan penerjemahan. Selanjutnya ada syarat-syarat, yaitu translate word happen dan memilih array 0. Jadi yang dipilih adalah kalimat kata pertama yang muncul pada terjemahan. Jika tidak ada, maka katanya tetap sama atau mengikuti kata sumbernya. Lalu ada menghapus baris dengan nilai none pada kolom teks. Jadi jika ada kalimat yang kosong pada data, maka akan dihapus. Selanjutnya ada menyusun paralel teks, pasangan kalimat Indonesia Madura. Terdapat looping untuk melakukan pemrosesan paralel teks pada setiap kalimat dan mengganti setiap kata Indonesia dengan ke bahasa Madura menggunakan split terlebih dahulu untuk memecah katanya dan dilakukan translate. Selanjutnya ada menyimpan paralel teks ke data frame menggunakan paralel yang disimpan pada variabel paralel df dan menggunakan function data frame. Selanjutnya kita membuat model bigram berdasarkan paralel text. Nah, yang perlu dilakukan adalah membuat array dan melakukan looping pada setiap kalimat untuk dibuat bigramnya. Selanjutnya ada menghitung frekuensi bigram. Nah, bigram ini bigram yang dibuat sebelumnya itu berfungsi untuk menghitung banyaknya suatu kata dengan kata lain yang berhubungan muncul. Jadi dihitung frekuensi bigram tersebut dan dihitung probabilitasnya untuk mengetahui kecocokan antar satu kata dengan kata lain. Nah, pada function probabilitas ini dihitung probabilitas bigramnya. Selanjutnya akan ditampilkan hasil probabilitas contoh bigram Indonesia Madura. Nah, dapat dilihat contohnya pada selamat pagi. Lalu ke atas sebentar, dikit. Nah, menampilkan probabilitasnya. Setelah ditampilkan, nanti kita menggunakan 5 kalimat awal dengan menggunakan function head. Lalu akan dimunculkan probabilitasnya. Dapat kita lihat pada bahasa Indonesia itu probabilitasnya 0,25, sedangkan pada bahasa Madura itu 0. Nah, lalu ditampilkan hasil terjemahan setelah menghitung probabilitasnya. Sekian penjelasan saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.